Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Wah, senang sekali nih. Hari ini saya, Alvin Khairon, telah menjadwalkan sharing season dengan salah satu wanita yang luar biasa, yang juga sudah memiliki titel sarjana sosial, yang juga dia adalah seorang konselor. Siapa dia? Kak Nabila Fuadina. Give applause. Halo Kak Nabila. Hai Kak How are Alvin. you today? Ini kayak lagi sekolah ya? Wah, ya lah kan alumni intensif gitu kan, di Oh UIN. iya iya. Niat Walaupun bisa. nilainya tidak begitu bagus-bagus amat. Gimana kabarnya Kak Nabila? Alhamdulillah baik dan alhamdulillah masih sehat dan tubuhnya juga nggak ada yang kekurangan. Alhamdulillah. Kalau Kak Alvin sendiri gimana? Alhamdulillah, saya baik. Kalau kata orang Maduranya, alhamdulillah, I am fine. Oh bahasa Madura tuh gitu ya sekarang? Ya, Madura Oh, Barat. aku kirain engkok Redin. Engkau Ratin. Ternyata dia Tahu bukan itu lidah aja Jawa sih. gitu. Engkau Ratin, engkau ganteng dan sejenisnya. Oke, gimana Kak Nabila? Detik ini sedang berpijak di mana? Di luar kota, di luar Jawa? Masih di mana nih? Alhamdulillah masih di bumi sih Mas Alvin. Wow, Belum di general Mars. sekali ya. Walaupun Roy Kiyoshi kayaknya nggak bisa nebak deh lagi di mana. Masa lagi di bumi. Ini masih di Lamongan, Mas. Jadi stay di Oh, Lamongan, di kota kelahiran, di kota tercinta, kota soto. kota soto. Kayaknya bisa deh dikunjungi nanti. Barangkali dikasih soto Lamongan. Iya, soto Lamongan, tapi beli sendiri. Oke, pakai uangnya Kak Nabila gitu kan. Pakai uang nanti kalau jadi pembicara di Lamongan. Itu nggak sih? Allah. Siap. Saya akan terbang go to Lamongan. Kapan? Habis subuh? Yes, 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 yes. Ntar tahajud. Oke. Oh ya, terus Kak Alfi sekarang lagi di mana nih? Kayaknya kok nggak asing sama tempatnya sih. Ya kan kadang kalau Loker gitu. ngisi webinar, ngisi training online gitu ya kadang pakai background ini walaupun nggak selalu gitu kan ya. Terus saat ini saya sedang berada di kamar 24 Pesantren Mahasiswa An-Nur Putra, Gang Mundin No 10A, Wonocolo, Surabaya. Terima kasih. Santri abadi nih, Bos. Senggol dong. Mana? Allah. Itulah nih bos. Tapi Kesayangan Abi nih, Bos. Oke. By the way kita mau sharing nih Kak. Dan masih ingatkah dengan tema yang bakal kita bahas hari ini? Itu dia. Apa? Apa ya? Coba yuk. Penonton yang di rumah, penonton yang sedang di kafe, kedai, warkop, warung makan Tegal dan lain sebagainya, apakah tahu tema yang sudah pernah share? Pernah kita share? Kita share. Pernah saya share dan Kak Nabila share? Yes. Oh, sepertinya dari sekian juta viewers belum ada yang jawab nih Kak. Sekian juta, wow. Wow, dari produser podcastnya minggir. Apa? Kak Nabila masih ingat kan? Anak muda 2022 Anak bisa muda apa? 2022 bisa apa gitu ya? Iya, benar. Masya Allah. Jadi itu ya teman-teman, saya ulas kembali karena ini ada di channel saya. Tema yang kita angkat sharing season bersama Kak Nabila Fuadina, Sarjana Sosial adalah 2022 anak muda bisa apa? Wih, bagi kamu yang anak muda pasti penasaran dong dengan pembahasan yang sangat amat luar biasa antara Kak Alvin Khairon dan Kak Nabila Fuadina. Oke, kira-kira ya teman-teman, kira-kira
Kalau saya tanya kepada Kak Nabila yang Kura-kura. yang sedang dinamong ya, anak muda versi Kak Nabila itu siapa sih? Oke. Langsung jawab nih. Iya dong, masa masih menunggu Bapak dosen yang pernah bimbing kita? Iya, kita lagi. Silakan Kak Nabila. Mempersingkat Ayo. diksi ya. Oke. Jadi menurut aku kalau anak muda itu mereka-mereka, yes. Mereka-mereka. Padahal aku juga masih muda sih, bukan masa udah wajah-wajah gini udah punya anak dua kan belum pantas kayaknya. Atau udah pantas ya? Ya bisa jadi kalau dilihat dari sedotan, Oh, was. dari ujung Waduh, waduh, pulau waduh, apa berat. pulau Bali. Terus gimana? Oke, jadi anak-anak muda itu mereka-mereka yang punya usia produktif. Jadi Punya usia semangatnya produktif catat ya teman-teman. Terus dan juga mereka-mereka yang belum terhambat apapun. Jadi ketika kita masih muda gini, otomatis hambatan-hambatan kayak pelupa, terus juga otot-otot kadang suka suka drambenan gitu kan. Ya suka capek. capek kalau orang tua kita biasanya. Nah, kalau di usia-usia muda kayak gitu, biasanya lebih minim gitu loh, hal-hal kayak gitu ya, meskipun kadang-kadang juga ngerasa sih kayak gitu, cuma lebih minim. Jadi kita lebih bisa memaksimalkan energi kita buat hal positif. Ya hal positif ya, bukan hal negatif. Itu sih menurut aku. Jadi anak-anak yang produktif dan usianya memang tidak mudah terserang penyakit, tidak mudah capek, dan memang dia selalu fit untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Seperti itu Bang. Kalau menurut Wow, catat ya teman-teman. Kak Alvin gimana nih teman-teman? Langsung. Kan tadi dari aku nih ya, sekarang dari Kak Oke. Alvin Khairon, Ya. senior saya di fakultas, di Wis. organisasi, di pondok. Oke, Senior nih sebutkan. bos. Oke. Ya, kalau dari saya kan Nabila, anak muda itu adalah anak kisaran yang masih SMP, tepatnya kelas 3 ke atas hingga dia kuliah. Memang ini tidak ada referensi dari buku Karl Marx, Aristoteles dan lain sebagainya gitu. Tapi ini my opinion, pendapat saya seperti ini. Anak yang masih sekolah atau yang kiranya kan dia pengangguran, tidak berpendidikan, tapi usianya andai dia menempuh pendidikan di bangku SMP, dia kelas 3 hingga dia itu sudah kuliah. Seperti itu. Jadi anak muda yang dimaksud adalah ya anak yang memang sangat ditunggu perannya, sangat dinanti kontribusinya, dan sangat dirindukan karya-karya kerennya dari orang tersebut, dari anak muda tersebut. Tepuk tangan dong Gitu. teman-teman. Ya kayak Mas Afin Wih, gini ya, teman-teman. termasuk muda-muda yang produktif kesana kemari, keluar Amin. kota, seminar sana sini, upload pamflet sana sini, Padahal di juara di kamar. mana-mana. Salfok banget tuh sama background belakangnya piala apa aja ya. Nggak ada piala, cuma apa ini Vandel. Apa? Ya, Oh, Vandel kan ya. duta apa tuh Kak? Piagam. Kenapa? Ngintip-ngintip dikit deh. Duta apa? Ya Banyak nantilah kita dutanya ini. bisa lebih. Duta sampul lain nih. Rambutnya kan agak panjang ya. Gondrong sih. Ya dari sini alhamdulillah memang salah satu bentuk anak muda itu harus bergerak, anak muda harus berani mengambil resiko, anak muda jangan mudah untuk mengeluh karena mengeluh tidak akan bisa membuat kita bahagia. Seperti itu. Terus tahun 2022 nih Kak ya. Katakan Nabila, anak muda itu harus punya apa sih? Harus ngapain sih? Nah, tadi kan secara definisi sudah dipaparkan nih dari saya, dari Kak Nabila juga. Terus kalau ditanya lagi anak muda 2022 ini harus melakukan apa? Yuk, gimana kalau kata Nabila? Ini teman-teman silakan disimak ya. Inilah Kak Nabila, silakan. Oke, jadi kalau 2022 harus melakukan apa? Sebenarnya
tiap orang pasti beda-beda ya. Dia pasti punya Oke. sesuatu yang mereka inginkan ya. Jadi itu kembali ke diri Mm-mm. mereka masing-masing. Tapi hal yang harus dilakukan itu eh, tetap jaga mood dan konsisten sama apa yang diinginkan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu dengan hati, jadi pas mood banget gitu, itu enak gitu pembawaannya. Jadi kita nggak gampang bosen. Diri kita tuh nggak gampang kayak apaan sih kayak gitu. Jadi lebih lebih enak aja dilakuinnya, lebih lebih nggak beban gitu loh. Jadi harus apa kalau 2022 ya, apa yang menjadi inginanmu? Misalkan, aku tahun ini kayaknya harus nikah nih. Misal nih. Jadi ya yang pertama ya cari pasangannya dulu gitu. Kayak gitu kan. Nah, Ah, misalkan nih, Kak, kalau biasanya kan ya nggak ciwi-ciwi aja sih, cowok-cowok juga. Biasanya kan, udah capek ketemu yang kayak gitu-gitu terus, kayak gitu kan. Nah, ya biar kita nggak capek, kita ingat konsisten, jaga mood kita. Kita tuh tujuannya apa? Kalau memang punya buat pacaran aja ya, 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 ya gimana gitu. Ya boleh aja bosen gitu. Kalau memang carinya buat pacar. Tapi kalau memang carinya buat nikah, ya kita konsisten. Apa ya, kita kadang kita ketemu sama orang, kalau kata-kata menurut kata-kata gitu ya, kalau kadang kita ketemu orang itu bukan bukan untuk kita miliki, tapi kadang juga untuk membuat kita lebih memahami hidup, lebih tahu pelajaran hidup itu gimana. Itu sih intinya. Jadi tetap jaga mood dan konsisten aja kalau misalkan ada sesuatu yang diinginkan di 2022 ini. Itu sih Kak Alvin. oke. Jadi Dikit banget ya, tapi teman-teman, mungkin nanti ditambahi sama Kak Alvin ya. Kak Alvin, oke, menurut Kak Alvin sendiri tuh gimana? sebelum saya menambahi, teman-teman Hmm? pemuda-pemudi di seluruh Nusantara, katakan Nabila barusan bahwa anak muda di tahun 2022 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya juga sama gitu kan ya. Kita harus bisa menjaga mood. Sehingga dari mood tersebut akan bisa membuat kita itu tetap semangat dan terus bergerak mencapai resolusi yang sudah kita inginkan. Seperti itu ya, Ya, Kak. ya walaupun kadang kan Oke. di keadaan-keadaan tertentu tentunya mood orang naik turun ya. Nah, itu tadi Ah, yang bisa kita pelajari gimana cara menjaganya itu tadi. Ya, dengan makan coklat atau olahraga atau ya main apa main musik, nyanyi dan lain sebagainya. Gitu, Kak. Kalau oke, Kak Alvin jadi sendiri? benar ya teman-teman. Kan setiap orang itu beda-beda ya cara untuk bisa mempertahankan mood, untuk bisa Mm-mm. meningkatkan mood tersebut. Ya seperti kata Kak Nabila, ya bisa dengan cara versi kita masing-masing, makan coklat, traveling, atau kata anak sekarang healing gitu kan ya, atau calling dengan si doi gitu kan, atau baca Quran, Yes, sholawatan. subhanallah. Kita punya cara tersendiri, tapi pastinya tujuannya sama, sama untuk menjadi lebih baik. Lah, kalau dari saya nih Kak, Hmm. tahun 2022 itu yang saya ingin sampaikan kepada viewers di channel YouTube Alvin Hoiron yang insya Allah lebih dari jutaan, amin. Amin. YouTuber nih, Kita Bos. sebagai anak, belum 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 punya YouTube iya, tapi YouTuber belum belum nih bos, karena Ya. belum aksen. Oke, Bos. Siap, siap. Ya, anak muda ini yang saya ingin sampaikan, kita harus menanamkan dalam diri kita, jangan jangan mudah Mm-mm. puas. Saya Mm-mm. ulas kembali, anak muda jangan mudah puas akan pencapaian. Bukan berarti kita tidak bersyukur. Bersyukur tetap. Kita aturkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya sudah mendukung saya. Cuma jangan mudah puas. Karena Kak Nabila, teman-teman pemuda-pemudi di seluruh Nusantara, kalau kita mudah puas, Dengerin kita nih, dikit-dikit teman-teman. Ini merasa, motivator yang bilang motivator Masya Nusantara. Allah. Amin. Kalau misal
kita mudah puas akan sesuatu, mendapat sertifikat, mendapat piala, sudah memegang selempang sudah puas, sudah bergelar sarjana sudah puas, sudah lulus dari SMA merasa puas. Maka kita karena sudah merasa puas, tidak akan semangat lagi untuk bergerak, apalagi menargetkan kepada rencana-rencana yang lebih besar. Nah, dari sini teman-teman saya ingin berpesan kepada teman-teman, ingin mengingatkan juga, apapun yang terjadi, sekeren apapun prestasi kita, pesan saya adalah jangan mudah puas. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Teman-teman sudah lulus dari SMP, lulus dari MTS, tetap belajar. Asah skill kita dan lagi-lagi jangan mudah puas akan pencapaian kita. Itu dari saya, Kak. Ya, bener banget ya. Jadi kalau kata Kak Alvin itu kita nggak boleh berhenti belajar gitu. Jadi aku jadi keinget kata-kata tuh kayak gini. Jadi yang membedakan manusia sama hewan itu akal gitu. Jadi kalau mereka tetap mau belajar, ya itulah manusia gitu. Kata-kata dari Dokter Fahrudin Faiz yang sering di YouTube ngaji filsafat itu kayak gitu. Jadi bedanya manusia sama hewan itu dari akal. Karena kalau manusia itu dikasih akal ya kita harus tetap belajar gitu. Untuk membedakan kita ini hewan apa manusia kayak gitu. Kasarannya tuh kayak gitu teman-teman. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ceramah dari Kutipan, Pak kutipan. Fahrudin Faiz ya. Kutipan, referensi gitu ya. Siap, fresh graduate. Siap senior, senior dimanapun. Oke, Oke. Terus ngomong-ngomong soal apa belajar nih lagi? Kak. Heeh. Eh, Ngomong-ngomong soal belajar, iya, ngomong-ngomong soal belajar, sebenarnya kalau kita di tahun ini, ya sebenarnya kalau em, kita tuh selalu pengen belajar, ya kan? Itu tuh dimiliki oleh semua orang nggak sih? Atau hanya beberapa orang yang memiliki eh, mindset untuk selalu ingin belajar gitu. kalau dari saya sih tidak semua orang, Kak, ya. Mm-mm. Karena itu tadi, kadang orang itu sudah puas pada saat dia mencapai sesuatu. Dia merasa puas pada saat dia sudah lulus dari sekolah. Maka tidak semua orang memiliki mindset bahwa dirinya itu belum sadar seutuhnya kita hendaklah selalu bergerak dan selalu haus akan pengetahuan. Jadi kalau ditanya apakah semua orang berpikir dia akan terus bergerak dan tidak akan mudah puas? Tidak. Banyak kok di sekeliling saya pribadi yang dia mengatakan, saya udah lulus kok dari kuliah, ngapain masih S2? Saya lulus kok dari SMA, saya nggak minat untuk belajar di perguruan tinggi. Nah inilah mindset-mindset orang yang memang lebih ke dunia kerja. Kadang sebagian juga ada yang lebih memilih untuk menikah pada saat dia lulus SMA gitu. Memang tidak ada yang salah Kak dalam hal ini gitu kan. Cuma kalau my opinion, saya berpendapat atau pendapat saya, ya kita itu walaupun sudah nikah juga penting untuk belajar, penting untuk selalu bertindak dan selalu melakukan hal-hal positif lainnya gitu. Benar. Sehingga nanti misal kita berada di posisi apapun dan dimanapun, kita itu selalu menjadi orang ibarat kata seperti gelas kosong. Jadi ketika ada forum ya kita tetap bisa diisi oleh pemaparan orang-orang di luar sana gitu. Gitu ya. Ya walaupun belajar itu nggak harus di bangku sekolah atau kuliah ya Kak ya. Mungkin bisa dari
pengalaman atau seminar atau yang lain ya Kak ya. Jadi belajar untuk selalu tetap belajar itu penting ya, penting banget. Karena kalau kita nggak mau belajar, kita nggak tahu hal baru, nggak nggak tahu gimana kita ke depannya, nggak mau belajar. Bahkan pengalaman pun perlu kita pelajari ya nggak sih Calvin? Motivator kita dari pengalaman aja kita Gimana? bisa Bahkan belajar gitu. bahkan pengalaman Bah- gimana? bahkan dari pengalaman saja kita juga bisa belajar gitu kan? Ya nggak sih? Bisa, bisa. Mm-mm. Bisa banget, bahkan ya, Benar. bukan bahkan ya bahasanya. Ya dari saya sendiri, dengan pengalaman itu kita juga akan mengetahui keadaan dan juga kualitas diri. Orang kadang nggak mau bertindak gegara dia belum punya pengalaman. Dia tidak mau mencoba karena dia belum banyak pengalaman. Padahal dengan mencoba, pengalaman kita akan juga banyak gitu loh, Kak. Maka teori-teori pun akan bisa kita pahami kalau kita sudah banyak melakukan pengalaman, banyak melakukan percobaan. Karena di balik percobaan pasti akan ada jutaan pengalaman yang akan kita tuai. Gitu. Iya benar. Jadi intinya kita belajar tuh nggak perlu kok di kuliah. Meskipun nanti mungkin ada teman-teman yang aku tuh sebenarnya pengen tapi nggak ada kesempatan gitu. Jadi emang apapun bisa kita pelajari kok. Misalkan pengen kuliah lagi nih, pengen kuliah lagi, terus ternyata belum sempat, ya kita bisa mengasah skill kita, terus kita lebih baik lagi diri kita, mungkin bisa apply beasiswa mungkin, kayak gitu kan? Ya nggak sih Kak Alvin, motivator kita hari ini? Iya, saya juga sependapat sih dengan Kak Nabila. Mm-mm. Kita milih kuliah bagus. Kita milih bekerja bagus. Yang terpenting itu tadi, jangan pernah mudah puas Ya. akan pencapaian kita. Kita pilih kerja nih, dapat penghasilan 1 bulan 5 juta atau 1 bulan 3 juta, 4 juta. Ya udah, kita juga boleh puas, kita terus bekerja sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kita berperilaku jujur, disiplin dan sebagainya, hal-hal yang baik. Insya Allah karir kita akan naik dengan sendirinya gitu loh. Kalau misalkan kita kuliah, waktunya nugas ya nugas, waktunya guyon ya guyon, waktunya masuk kelas ya masuk. Sehingga orang-orang kalau memang dia selesai dengan dirinya, dia akan mudah untuk menjadi sosok inspiratif bagi orang lain. Sebaliknya, kalau memang dia tidak selesai dengan dirinya, ya sering telat, kemudian tidak tahu hari ini mau ngapain, terus tidak pernah mengasah potensi diri, terus apa yang mau dikembangkan gitu loh. Sedangkan dengan dirinya sendiri dia belum selesai. Sedangkan dirinya sendiri belum bisa dikembangkan, apa iya bisa mengembangkan orang lain? Karena orang lain juga akan berpikir pada saat kita menjadi pusat perhatian, yang bakal memberikan materi itu sebenarnya sudah bisa apa aja. Yang bakal menjadi orang yang harus saya dengar itu pengalamannya apa aja. Sekilas seperti itu. Walaupun ada juga orang nih yang dia berperan, dia berkontribusi, tapi audiensnya itu ada orang-orang yang lebih hebat. Nah, seperti itu. Jadi semuanya punya punya perspektif masing-masing sih. Tapi yang jelas apa yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang pernah saya lakukan. Seperti itu. Iya, benar. Oke, Ini kan sharing ya, kalau tadi pendapat antar dua orang ya. Jadi mungkin ada pro oke, kontra itu hal biasa karena manusia didesain bukan dari satu otak tapi berbagai macam ya, berbagai macam oke. kepala isinya.